myself. My name is Ivan Lupasina, number 33. My name is Mary Narana Santosa Dilatala, my number 17. My name is Jana Chandra, number 8. My name is Adria Lasina Prastyo, number 32. Perawatan PC dan manajemen software di Laboratorium Komputer SMPN 19 Malang. Latar belakang Laboratorium Komputer SMPN 19 Malang digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Agar komputer tetap berfungsi dengan baik, diperlukan perawatan rutin seperti membersihkan debu, manajemen file, atau mengolah software. Oleh karena itu, dilakukan kegiatan perawatan PC untuk menjaga kinerja dan keamanan program. Tujuan pertama, menjaga kebersihan dan kinerja komputer. Kedua, mengoptimalkan manajemen software. Ketiga, meningkatkan keamanan penggunaan komputer. Keempat, menerapkan keterampilan perawatan PC di lingkungan sekolah. Manfaat: meningkatkan keterampilan siswa, menjaga kebersihan dan performa komputer, memperpanjang usia pakai perangkat, serta mendukung kegiatan belajar mengajar. Deskripsi kegiatan ini meliputi observasi kondisi laboratorium komputer, pembersihan perangkat dan lingkungan laboratorium, rangkaian kabel, manajemen file serta aplikasi yang tidak diperlukan, dan melaksanakan parental control untuk menjaga kinerja serta keamanan komputer. Persiapan. Tahap persiapan dilakukan dengan memilih lokasi kegiatan, mengajukan izin kepada pihak sekolah, menyusun proposal beserta SOP, standar operating procedure, maintenance, lalu melakukan observasi perangkat komputer yang akan dilakukan perawatan. Tahap ini bertujuan agar kegiatan maintenance dapat dilaksanakan secara terstruktur, efektif, dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Nah, berikut ini adalah data komputer di SMP 19 Malang. Terdapat 11 unit PC Mac dengan spek Acer Vericon. Berikutnya terdapat 7 unit PC dengan spek HP20. Dan selanjutnya terdapat 1 unit PC dengan spek Acer Vericon. Dan yang terakhir terdapat 2 unit PC dengan merek Acer SD. Nah, di empat spek ini kita memiliki kondisi yang sama, yaitu memiliki perangkat umum yang berdebu atau kotor, dan terdapat banyak file sampah atau file yang tidak diperlukan. Dan juga terdapat aplikasi game yang seharusnya tidak perlu diinstal oleh siswa. Nah, selanjutnya hasil observasi yang telah kami temukan di SMPN 19 Malang, yaitu terdapat banyak file sampah dan aplikasi yang tidak diperlukan, serta kabel yang kurang rapi atau berantakan, sehingga perlu dilakukan perawatan dan penataan ulang. Nah, berikut ini timeline kami selama berkegiatan di SMP 19 Malang. Diawali pada tanggal 27 sampai 30 Januari 2026, kami melakukan konsultasi dan menentukan lokasi kegiatan di SMPN 19 Malang. Selanjutnya, pada tanggal 2 sampai 5 Februari 2026, kami melakukan survei, observasi, dan identifikasi. Berikutnya, pada tanggal 8 sampai 11 Maret 2026, melakukan penyusunan SOP dan memberikan proposal pada koordinasi pelaksanaan. Selanjutnya, pada tanggal 8 sampai 13 Mei 2026, kami membuat video testimoni tentang evaluasi kegiatan dan pengambilan
4, cutter berjumlah 2, flash disk berjumlah 1, kuas berjumlah 4, sapu lidi berjumlah 2, pipa berjumlah 1, homosek berjumlah 2, PC berjumlah 22. Berikutnya bahannya terdapat kabel disk 1 pack yang berjumlah 100 piece. Dan berikutnya software aplikasi Asambro yang berjumlah 2. Berikutnya double tip berjumlah 2 dan email parental berjumlah 22. Berikut ini anggaran biaya yang telah kami keluarkan. Yang totalnya sekitar 143. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah proses isi. Yang pertama, pembersihan file. Saya akan menjelaskan langkah-langkahnya, baru menjelaskan fungsi-fungsinya. Yang pertama, tekan Windows F. Lalu ketik temp, 10%, dan perfect secara bergantian setelah melakukan selesai copy. Nah, dan itu adalah file sementara. Nah, file sementara itu adalah file yang hanya digunakan ketika perangkat sedang bekerja, yaitu muncul ketika kita membuka suatu browser. Perangkat dengan otomatis akan mengunduh data seperti gambar ataupun data login kita. Nah, hal itu bertujuan untuk mempercepat proses login. Namun, data tersebut tidak akan hilang secara otomatis. Oleh karena itu akan menjadi penumpukan file. Nah, yang kedua, 10%. 10% ini seperti temp, namun dia ini adalah data yang kita unduh sendiri. Nah, seperti contohnya ketika kita mengunduh file installer lalu menginstalnya menjadi aplikasi, kita dari file installer tersebut akan masuk ke dalam folder 10%. Nah, itu tidak akan hilang dan menjadi penumpukan file. Dan terakhir adalah prefect. Prefect ini beda dari temp. Dia ini sebenarnya membantu, namun ketika saya jelaskan dulu prefect itu apa. Prefect itu adalah alat bantu untuk masuk ke suatu aplikasi jadi lebih cepat. Seperti contoh kita login, kita masuk ke Windows. Nah, di Windows itu kalau kita masuk berulang kali, dia bakal otomatis mengunduh proses loading Windows. Nah, tapi terpaksa kami hapus karena ketika kita menghapus suatu aplikasi, data prefect-nya bakal masih muncul. Nah, tapi kita nggak usah khawatir karena data prefect ini akan otomatis mengunduh sendiri. Oleh karena itu, ini akan menjadi optimal untuk penyimpanan, dan yang di data prefect itu hanya akan ada file-file yang memang digunakan. Lalu yang kedua, kami menghapus aplikasi yang tidak berhubungan dengan sekolah. Langkah-langkah kami ialah kami membuat setting, lalu ke aplikasi. Nah, di aplikasi kami mengidentifikasi apakah aplikasi ini berguna untuk sekolah atau tidak. Jika tidak, kami menghapusnya. Nah, kami menghapusnya itu dengan mengklik kanan, lalu dihapus dan mengikuti langkah-langkah yang disediakan oleh perangkat. Setelah itu, kami menghapus semua aplikasi tersebut agar di perangkat jangan tidak ada aplikasi yang tidak berguna untuk sekolah. Yang ketiga adalah parental control. Pertama, kami membuka family option di Windows. Lalu kami memasukkan email-email di perangkat untuk menjadikan mereka sebagai member. Yang kedua, kami masuk ke setting family dan memilih akun anggota. Lalu kami mengklik allow agar dapat perizinan. Oleh karena itu, kami bisa memantau aktivitas, membatasi layar, dan memfilter. Yang keempat adalah pembersihan pada luar PC. Kami membersihkan luar PC seperti casing-casing PC dan area sekitar PC menggunakan kuas agar tidak ada penumpukan debu dan pengguna dapat menggunakan komputer dengan nyaman tanpa adanya debu. Yang terakhir, merapikan kabel. Langkah kami ialah pertama, kami mematikan semua komputer dan mencabut kabel sumber daya. Yang kedua, kami mengelompokkan sesuai dengan fungsinya dan jenisnya. Yang ketiga, kami mengikat kabel-kabel tersebut menggunakan kabel disk, tapi jangan terlalu keras agar kabel tersebut tidak rusak. Terus yang terakhir, kami memastikan bahwa tidak ada kabel yang melintang di lantai atau berada di area sekitar agar
Tindakan yang kami lakukan yaitu menghapus file sampah dan data yang tidak diperlukan. Hasilnya untuk pemasaran menjadi lebih lega dan lebih aman. Lalu permasalahan yang ketiga yaitu sebagian perangkat memiliki aplikasi yang tidak mendukung kegiatan pembelajaran. Tindakan yang kami lakukan yang pertama yaitu menghapus aplikasi game. Hasilnya penggunaan perangkat menjadi lebih fokus untuk kegiatan belajar. Lalu tindakan yang kedua yaitu melakukan pelarangan kontrol. Hasilnya pelarangan kontrol sempat diterapkan, namun dinonaktifkan kembali sesuai kebijakan sekolah. Lalu permasalahan yang terakhir yaitu kabel perangkatan. Tindakan yang kami lakukan yaitu melakukan kabel fisik. Hasilnya kabel menjadi lebih rapi, tak nyaman, kita mengurangi resiko kabel terikat, tersangkut atau rusak. Maka peralatan rutin PC sangat penting bagi laboratorium komputer dan belajar karena menjamin kinerja komputer tetap optimal untuk pembelajaran, mencegah kerusakan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar, menghemat biaya perbaikan jangka panjang. Komputer tanpa peralatan rutin mengalami kerusakan lebih cepat. Kesimpulan, perawatan PC dan manajemen software merupakan yang penting untuk menjaga kualitas laboratorium komputer. Dengan perawatan yang baik, komputer dapat digunakan secara optimal sehingga mendukung kelancaran proses belajar mengajar. Berikut ini QR video dokumentasi kami.
Dipersilakan untuk Bapak Ibu guru penguji memberikan pertanyaan secara bergiliran. Dulu ya. Pertama dari kelompoknya Alvino ya gitu. Ini siapa ini? Ini. Nah, kok tekan ya? Kelompok kan nomor 1. Itu perwakilan. Di sini sifatnya di sini. Oh, berarti berapa orang di satu kan? Kemudian namanya Alvino. Kalian kalau sedangkan kalian juga mendengarkan dari sini. Mengakui diri mendengarkan kita. Dalam foto-fotomu kan kamu apa? Menggunakan kata pas pada dari pelindung. Terus apa lagi? Dan Menggunakan air dari peralatan elektronik. Menyiapkan air. Menjauhkan air. Ketiga, lalu apa lagi? Coba belajar. Untuk membersihkan buku kan ada urutan. Terus menutup hidung. Masker menutup hidung. Menutup hidung. Nggak pakai. Kalau kelompoknya Nana, ini mana? Ini mana nggak pakai Indonesia? Sebenarnya anu nggak? Sebenarnya ada ya? Di mana? Ini nggak pakai itu. Ini kosong aja. Masker. mereka ini menggunakan. Masih macet di dalam Suara kita yang Ini siapa yang nggak bisa bikin? Pakai anu, kenapa memakai apa bisa beli di? Pemerintahannya tidak bisa. Tapi ada. Ada. Jadi kalau kalian pakai teknologi. Apa ada? Saya izin jawab ya. Waktu itu kami sudah gunakan vacuum cleaner dulu. Cuman kalau pakai itu vacuum cleaner yang di sana itu nggak kuat, kayak tegangannya terlalu besar gitu bu. Iya, kalau waktu itu saya pakainya itu kalau berjualan dibuat, cuman nggak kuat ya gitu. Jadi kami memutuskan pakai cat biji gitu. Nah, Terus ini kamu belajar dari mana? Tapi pilihan sangat berubah. Langsung berangkat sampai sekolah. kami kebetulan di labnya itu berawat tuh, jadi tidak ada sama kayak sama bekas makanan sama anak botol gitu tidak ada. Itu Terus tanya, kalau kalian merawat isinya itu nemu apa sih Pak? Itu parental kontrolnya sudah terpasang. sudah terpasang juga. Terus mana mana? Sudah terpasang. Yang kunci itu bisa dibangun. Tanya, ini kan pasang parental kontrol nih. Ya, Fungsi parental kontrol adalah untuk jadi loh, parental kontrol yang sebelumnya telah dipasang pada masing-masing unit komputer terlebih dahulu dicopot. Dan menyelesaikan sistem agar kompatibel dengan aplikasi S1. Jadi saat kalian memasang parental kontrol, apakah antivirusnya juga kalian pasang? kalau antivirus itu sudah ada kompatibel Windowsnya bu. Kalau parental control itu kayak ya kayak kalau parental control itu kayak family link gitu. Jadi nanti yang mother atau yang gurunya ini bisa akses di komputernya murid-muridnya itu nanti ngapain aja gitu. Ya, Parental kontrol kalian kan pasang email. ya. Kalian apa? Bikin satu-satu. Iya. Mau lu ini? Iya. Fungsinya itu apa? Untuk
Kan kalian sudah melakukan ya, sampai selesai kan? Alhamdulillah sudah laporan selesai. Ketika di persetujuan tentang sana itu pasti ada kendala. Tanyakan kendalanya yang paling besar. Kabel berantakan, artinya yang perlu disolvingkan bersama itu kondisi kabel itu memang harus disamakan aja, karena kalau kabelnya berantakan bisa jadi iya menyambutkan minyak yang banyak ini kabel mainkan yang artinya kalian tepat lah di sana. Jadi kalau misalnya nanti kegiatan ini diterapkan kalian yang ini baru bisa nggak mereka? Bisa. Mampu nggak generasi mereka? Mampu ya. Alhamdulillah. Programnya bagus ya. Bisa mendapatkan komunikasi dengan orang lain, bisa menerima. Cuma kalau yang kalian buat banyak lagi itu, saya bagus. Ini ada sebenarnya aku itu juga. Sebetulnya nggak penting optimis, cuma vital antara alat dan bahan. Kalau menurut Pak Budi, alat itu yang tidak habis dipakai itu bahan yang habis dipakai. Itu dalam satu set filter alatnya apa? Kertas, sudah selesai. Kita kabel, alat. Kabel alat perubahan alat bahan. Nanti kamu jadi Pak Budi, Pak Budi. Karena tadi ada tangga itu yang seharusnya masuk apa ya? Bahan atau alat itu salah penempatan. Cuma itu kok. Tidak apa-apa, tidak masalah. Kalian juga betul tidak ada yang perlu dimakan. Kalian tidak perlu mau eksekusi itu. Bila nanti kalian takut sama pembunuhnya, Pak Budi, Pak Taufik, dan Bapak Cik harus patuh. Harus patuh. Karena kepatuhan itu adalah sebagian dari kemudahan ilmunya masuk. Pak Budi, Pak Budi memberikan 50%, 100%. Kalau kalian patuh, bisa-bisa 80% tepat. Yang 20% butuh waktu. Kalau kalian nggak patuh, jika 100%, 10% aja belum tahu. Karena kalian nggak patuh itu artinya ada penolakan. Patuh sama pemimpinnya, patuh sama bapak ibunya, ibunya apa, ibunya dari katanya pasti hasilnya itu aja dari waktu. Ya, kalian bisa bisa menyelesaikan itu adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Yang nggak selesai itu juga banyak. Akhirnya apa? Terakhir bukti. Tapi kalian juga bisa menyelesaikan. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya. Jos, kalian pada bagus. Mantap. Alhamdulillah minum dulu ya. Saya tanya, dapat berapa lab? Lab apa namanya? Komputer apa? 1, 2. Oke, yang dapat lab komputer 1 siapa? 2. Dua kita kan dua dan tiga. Oh, labnya 2 dan 3, bukan 1, 2 dan 3. 2 yang Nela, 3 yang benar. 2 dan Nela 3. Oke. 1 lab berapa komputer? Di kelompok saya ada 22. Di Nela 22.
pembagiannya setiap orang ada berapa komputer? Saya ada satu orang itu 50. Terus Ada yang 6. ada 6. Kalau di situ 5 semua. Oke, saya tanya di contohnya lewat dulu. 1 sampai 5 komputernya yang ngecek siapa? Siapa? Sampean. 11 sampai 15 yang ngecek siapa? 16 sampai 20. Saya. Sampai berapa? 6 sampai 10. 6 sampai 10. Kok masih eker-ekeran? Tidak ada. Oh, nggak ada nomornya. Kalau nggak ada nomornya, kenapa di sini bisa muncul 1 sampai 5? Oke. Terus saya tanya lagi, permasalahan semua komputer sama? Bilangnya kurang lebih sama berarti nggak sama? Sama semua. Yang dilakukan juga sama treatmentnya. Masa sama? Iya sama. Kendalanya sama? Kendalanya sama? Akhirnya mintanya gitu. Kayaknya nggak bisa. Soalnya biasanya satu komputer itu kadang bukan satu komputer, satu lab itu kadang nggak semuanya permasalahannya sama. Tapi di datamu ini semuanya sama. Jadi filemu di Word mau kopas, tapi semua komputer permasalahannya sama. Kan saya tanya, permasalahannya sama? Pembedanya mungkin tingkat kerapian kabelnya saja. Dari komputernya, permasalahan di komputernya, Iya. ada yang nggak nyala? Awalnya ada sekitar 36, lalu sama PHS-nya sudah dipilah-pilah sehingga tinggal 20 itu. Jadi kami tidak ada izin buat memperbaiki yang masih total. Sampai ngecek di dalamnya enggak? Oh ini ya? OS-nya? Ada yang masalah? Berarti pengecekan kamu itu komputernya sehat dan enggaknya gimana? Melayakan digunakannya Bu. Maksudnya? Lambat atau perkembangan isinya. Kalau dia lambat, berarti harus diapain? Jadi penumpukan kan digunakan. Penumpukan file. Ada lagi? Mungkin. Ada lagi? Gak ada virus-virusnya? Taunya dari mana? Apa ngeceknya nggak? Aku kan kamu cek nggak? Pakai apa? Soalnya kalau biasanya kelasnya lebih banyak daripada kamu pakai itu 1 Mac. Nah, ngeceknya pakai apa? Ngecek atau enggak? Nah, kita kok, kamu ngecek atau enggak? Enggak. Naik gimana, Naik? Ngecek atau enggak? Saya sendiri tidak boleh. Kelompok sampingnya, kendalanya memang sama. Satu komputer semuanya 22 sama semua. Apa yang dilakukan di setiap komputer yang punya apa aja? Pada
praktek itu alat bantu. Tapi kan kalau misalnya kita emang tidak menghapus aplikasi itu bakal nggak kehapus data setnya. Paling paling itu kami menghapusnya waktu kita praktek dan itu tidak usah dilakukan karena aplikasi itu bakal menginstal sendiri dan lebih mengoptimalkan apa yang bakal digunakan pada Oke, saya tanya, itu kan permasalahan dari baik. Nah, udah kamu bersihkan tuh, terus ternyata mau nyata lagi. Kira-kira bikinnya kamu udah kamu optimalisasi kan masih bisa atau enggak? Ya, saya ini Karena Kita parahin kalau kenapa? absen ini ada absen. Oh, belum absen ya? Tapi ya, Saya tanya yang kelompoknya itu biasa, Leonora, Satria, sama Siwa. Tanyanya ya Bapak Ibu ya. Saya tanyanya dari rujukan masalahnya. Apa itu perawatan gizi? Ini bisa dijelaskan. Tapi pertanyaan saya menurutkan ya, sebenarnya apa itu perawatan gizi dan kenapa kok harus kita merawat gizi? Kegiatan mau kegiatan mau Baik, saya izin menjawab Pak. Menurut saya pribadi, perawatan gizi merupakan kegiatan membersihkan organisme dari bakteri maupun sumbernya. Nah, mengapa kita perlu melakukan perawatan gizi? Nah, karena biasanya kalau tidak merawat, gizi itu akan menjadi mudah rusak, Pak, atau umumnya tidak lebih panjang seperti itu, Pak. Kalau dari Satria, menurut Satria sendiri, menurut saya perawatan gizi itu kegiatan mengoptimalkan agar sama sumbernya. kalau urgensinya, kenapa harus kita merawat? Kalau urgensi, kenapa harus merawat? Pentingnya sepenuhnya itu apa? Merawat agar gizi tidak cepat rusak. Masih Pak.
banyak ditemui sampah-sampah yang ada di berserakan di lantai-lantai juga. Kemudian untuk kerapian kabel yang kurang sehingga berbahaya. Kalau tadi tadi kendalanya sama. Saya menemukan ada jarum pentul itu yang di karpet tadi itu sama juga ada yang sering bilang. Nah itu juga banyak game, banyak terus lainnya. Tapi bisa terjadi salju. Mana? Pagi. Kalau saya kendalanya itu lantainya berantakan Pak, sama kabelnya itu berantakannya banget. Ya sama akhirnya berdebu, terus ya berdebu. Baca gitu kali ya. Dari saya Kotor lah, keyboardnya kotor, terus kabelnya itu sekarang ke sana. Terus sama bukan itu pemberantasan. Saya mau tanya pada kelompoknya Dani, bisa ada Itu karena siswa-siswi memodifikasi saat membaca apa. Bukan betul aku memodifikasi game untuk melakukan untuk teman-teman. Oke, kelompoknya Mila, saya mau tanya, apa sih dan apakah ada komputer yang ada di laboratorium masing-masing terhubung dengan internet? Apa kegunaan dia terhubung dengan internet? Untuk mencari informasi seperti kalau sama belajar, sehingga koneksi itu ada, siswa memiliki kreativitas untuk download yang seharusnya tidak download. Nah, saya mau tanya nomor 32, solusi Anda akan hal tersebut tidak lagi. Cara berpikir. Jadinya saat siswa mendapat siswa meninggal ada itu aplikasi Pak, aplikasi lain. Nah, baru kemudian. Saya membantu juga ya Pak. Nanti kalau kita mau install game, kalau siswa mau install game itu ada aplikasi kalau bahwasannya tidak bisa diinstal karena butuh akses dari orang tua Pak. Orang tuanya itu komputer game Pak. Nanti guru kita mau diaksesnya tidak. Kalau menurut gurunya ini adalah game, kalau dibawa kenapa pakai Pak? Begitu. Terus pertanyaan saya, kalau untuk syuting masih bisa? Kelompok mau tidak bisa? Untuk syuting masih bisa. Jadi Pak Raka mengizinkan syuting, tapi tidak mengizinkan install. Nomor 17, jika ada adegan ini gimana? Pak Raka mengizinkan? Mengizinkan Pak. Udah dicoba? Paretalnya aktif. Dan butuh validasi atau diizinkan oleh parent enggak? Orang tua enggak? Langsung ada saya tidak bisa. Kalau seumpama ganti antivirus, ada seumpama menggunakan apa ya yang tadi itu yang tidak. Oh, pakai divider. Nah, kalau mau ditambahkan apa atau Avira atau Semagap, itu apa itu?
Anda membuka software Pareto melihat fitur adminnya bagaimana? Saya tahu. Tahu Pak. Karena di sana kita bisa memblokir game juga Pak. Bisa memblokir Game juga. Nanti ada kayak tampilan itu bisa di scroll, nanti ada ikannya masih disimpan di sini atau nanti bisa diblokir. itu berarti terkoneksi dengan Mother yang dari ininya Pak. parent itu orang tua itu. Fungsinya hanya untuk yang penggunaan internet atau segala kegiatan yang ada di children-nya. Segala kegiatan. Seumpama yang visi nomor 10 melihat visi nomor 10 kemudian nonton rajin. Coba tuh, parental bisa nggak? Tadi Bu Sopo, dia serius ya, ngajar ya. Baca sing pojokan ini nonton rajin. Kira-kira Bu Tias bisa tahu nggak? Bisa tahu Pak. Jadi kita kayak mau masuk ke aplikasi apapun itu terlihat di parental control. Nah, Anda masuk ke internet kan menggunakan Firefox atau menggunakan Chrome. Itu kata Bu Tias. Ya. Nah, seumpama dia mencari mengenai apa itu maintenance PC, dia tahu. Cecing di Chrome, dia tahu nggak? Yang muncul itu tuh deteksinya cuma www.cum.com gitu. Gitu. Kayak munculnya cuma situsnya Crum aja. Tapi nggak ada kayak yang dibuka URL-nya apa, yang dia apa. Nah, iya, dia sih mau ngajar demi anak bangsa dan anak saya. Bahkan di pojok itu berarti CEO dari sini. Itu bisa ketahuan enggak? Jangan kan gitu. Saya jelaskan aja ada yang game toh, ada kalau. Tapi karena nggak dipakai kalau pakai laptop dia. Itu kan bisa nggak ketika mendukung semua anak-anak kepada orang tua ini kepantau nggak dia juga pertiwan ada satu Terpantau Pak. Yang muncul di panel sebenarnya tulisan websitenya seperti dia buka website apa, akan muncul di ada yang deteksi websitenya Pak. oh kedetek ya websitenya kayak semua website itu pura-pura serius tapi isinya rajin sih aku ya biasa ya jadi pembatasannya nah kemudian tanyakan jika Anda membahas KPKL. Nah, kenapa di video atau di dokumentasi Anda hanya menyatakan merapikan data padahal Anda menjelaskan tujuannya apa sih Anda rapikan itu? Agar sudah terinjak tertekuk. Nah, terus terinjak itu efeknya apa? Bisa tersandung Pak. Nah, kenapa Anda nggak menyebutkan itu di apa itu sebenarnya video itu kan ada tulisannya merapikan kabel. Oh ya sih terus bahasa untuk materi ini yang tidak ada panggilan apa untuk menghindari kecelakaan ya atau pengeset atau kesandung atau waktu dijelaskan kesandungnya kecelakaan di tempat kegiatan seperti itu ya. Yang terakhir apa yang membuat Anda takut untuk PGBL? Jawab. Pengalaman dalam bersalah ini. Ada kan ketakutan saat PGBL? Wih, aku butuh pneumonia ini. Ya berarti ya sudah ada obat-obat. Ada nggak? Ya oh, ada mikir lebih. Saya takut gagal nggak berhasil. Gagal nggak berhasil. Nilainya dua kali. Mereka menilai. Mereka menilai. Nggak ada. Tapi ada tak? Ya takut gagal jangan. Maksud takut gagal sih. Ya takut. Ditolak cinta, apa? Misalnya itu gagal sih. Takutnya itu kalau misal
satunya si Naila tadi itu takut tidak yang di bisa menyelesaikan penugasan dari SMP itu. Lah kalau yang nomor 3 itu awal-awalnya gitu enggak? Iya katanya maksimal percaya. Yang memang awalnya apa aku bisa gitu. Iya. Terus di dalam ada jawabannya enggak? Saya sudah hari hari kedua. Oh. Ya semua itu harus dilakukan dulu baru ya baru Perjalanan. Benar itu di nomor 10 benar. Bisa nanti. Ya, benar lebih. Oh itu seneng itu kalau jadi ngomong A ya A, ngomong B ya B. Nah, emang gitu. Bagaimana? Itu bukan masalah kolaborasi atau kebersamaan. Ungkapan aja biasa aja. Kalau teman tidak mudah, Anda rasain. Kata-katanya Pak. Pertanyaannya. Ya kan udah balik. Lawan-lawan internet udah kurang Pak. Maksimal Pak. Kurang maksimal itu gitu. Ya, kabelnya itu Pak. Kurang rapi kabelnya. Lah, kita kalau ngomong Nah, itu bisa dia. kalau nomor 1 itu kilo saya itu aja jawaban tak ada. Aku takon awakmu itu lebih orang waktu pertama kali sampai situ. Kamu merasa sendiri apa gimana? Waduh, ada waduhnya nggak di dalam pikir apa waduh ya? Kabelnya itu Bener waduh nggak? Waktu pertama kali waduh, SMP 19. Waduh, ketemu guru yang nggak kenal. Iya bener. Kamu lulusan mana nggak? enggak Enggak. Grogi nggak? Penting nggak? Rocky Pak. Dasarnya lebih grogi kok. Jadi telepon apa? Di kami orang Pak aku Tak menyelesaikan Pak. ya. Tak menyelesaikan. Kenapa kamu merasa nggak bisa? Belum pernah coba. Belum pernah nyoba. Di sekolah juga nggak pernah disuruh nyoba. Bongkar kasih. Oh, itu pernah. Ya iya. Soalnya kayak kurang maksimal yang ada. Oh, kan reklamas ya kok memang itu. Ada nggak kesalahan jika kamu grogi? Sama apa Pak? Ya salah juga siap di sini. Ya Pak. Kira-kira keilmuan yang diberikan waktu di kelas 10 itu untuk kegiatan praktek ini sebenarnya sudah diberikan atau belum? Sudah. Tapi masih grogi. Jadi apa sih kan dilatih silat tapi Pak Budi Cahyono mari wis dadi pendekat kowe lek kan tak sabuk kulit merah kulit hijau. Tapi begitu ketemu kecoa apa sih? Dari ilmu silat itu ada hal yang bisa Anda ambil hikmahnya bahwa apapun yang disajikan oleh Bapak Ibu guru sebenarnya merupakan bekal Anda untuk ada di dunia nyata. Dunia nyata di sini adalah Anda memiliki kompetensi dan Anda sekarang mengimplementasikan kompetensimu di SMP gitu. Nah selama ini Anda ngadepin arah gampang gitu. Tapi begitu ketemu medan sebenarnya Anda grogi. Yuk bukan, bener. Jadi sebenarnya nanti kelas 11 sih kalau naik ya obat Pak Budi Cahyono Pak Budi Kiai wali kelas naik ke depannya ilmu yang diberikan itu sih tenanan kalau belajar karena itu lompatan nanti di tempat PKL. Nah pengujian dari Harto ini X dikasih awalnya mungkin seperti itu tapi itu di PKL ternyata nah seperti itu ya. Kalau ada di SMP ini ternyata aku diajarin ini kan diajarin ini cuek diajarin ini gampang nongkrong mereka begitu PCPF nah dari itu mengukur kesiapan Anda kompetensi Anda nah kemudian tolong berjalan
yang kurang dari saya harus saya minta sebagai support. Saya kalau banyak pertanyaan lebih mengoreksi dan beberapa saat saya beberapa waktu lalu memang belum masuk kayak entah karena nggak ngetut atau apa saya nggak paham. Kan dari beberapa waktu lalu saya pernah bilang hindarin menggunakan kata falsafah, ada falsafah itu masih ada di sini. Kemudian dari sebelumnya aku dulu pernah ditanyakan falsafah itu maksudnya dari menjawab. Di sini masih ada. Kedua, saya kayak belum masuk dan akhirnya menjadi bundar sepertinya kayak bakal semua kelompok ini. Tidak ada dokumentasi yang menyatakan tentang pekerjaan Anda. Contoh, kan ada membersihkan debu. Kalau dari Master ini kan ada yang namanya membersihkan debu, terus melakukan makul dan ditambah isium 1 dan 5 keluarnya apa. Kemudian konfigurasi parental kontrol itu tidak ada sama sekali di dokumentasi di slideshow-nya dan di laporan tidak ada satupun yang saya temukan. Debu itu yang kayak gimana sih dikatakan debu yang harus dibersihkan? Ada nggak? Ya kan? Nah, terus apa yang dibersihkan? Yang saya temukan debunya hanya di lantai. Karena itu cleaning service atau maintenance di isinya. Tapi cleaning service yang dibutuhkan memang lantainya, debu di lantainya. Jadi kalau kan harusnya ada komparasi antara divisinya, debu yang kotor yang harus dibersihkan divisi itu kayak gimana sih? Di formatnya itu nggak ada sama sekali. Saya catat dari depan belakang nggak ada. Kemudian rekapitulasi form observasi di awal dulu itu juga tidak ada dokumentasinya di sini, hilang-hilang ataupun rekapitulasi yang per misi. Makanya tadi kan nanti ditanyakan tadi, kamu nomor 1 sampai berapa sudah jadi 1 sampai 5 siapa? Nah, kendalanya pasti beda-beda. Apalagi di sini visinya jumlahnya juga banyak dan ada yang Celeron, ada yang Politika, ada yang AMD. Speknya beda, kendalanya beda. Setiap spesifikasi punya kendala yang berbeda. Orang tingginya 165 dengan orang tingginya 2 meter demam, oh berarti susuk betul. Om duwe mah, obat duwe mah, obat lambu obat sakit kepala juga pasti berbeda. Jadi nggak bisa sama-sama. Kemudian parental kontrol, tadi kan bahas parental kontrol nih. Saya juga nggak menemukan satupun screenshot konfigurasinya parental kontrol itu nggak ada. Jadi yang dikonfigurasi apa kita nggak tahu. Memang di situ ada yang namanya family safety, activity reporting, ada filtering, time limit, Windows Store, execution. Mana yang harus konfigurasi? Jelasnya di sini hanya ada SOP ya. SOP kan hanya tekstual aja. Yang benar-benar kamu kerjakan di sana apa? Contoh, game diblokir, game apa jenisnya atau itu? Itu gambar itu kan nggak ada di game apa aja. Yang diblokir di sana nggak? Disebutkan nggak di sini? Ada bukti screenshotnya. Kalau seandainya ini nomor dari orang di sini kan nggak valid. Maksudnya nanti kalau ini digunakan terus menerus di kelas 2, kelas 3 dan sampai kuliah, maka katanya nggak ada bukti pekerjaan sama sekali. Kalaupun nanti di industri kayak misal kamu laporan nih, Pak, ini apa pekerjaan tentang SMPI, tolong harapan untuk diresipi. Game-gamenya harus dibatasi, harus ada regulatornya. Pak lapor, game ternyata nggak ada, berarti nggak perlu dibatasi. Oh Pak, game ternyata cuma ada ini. Karena di Windows itu ada bawaan game juga. Game apa aja yang kamu blokir? Kalau yang diblokir soliter ya nggak usah. Apalagi di sini tadi ada narasinya itu memasang game. Berarti pemasang parental control. Profesor yang pakai narasi memasang parental control dengan menginstal memasang dengan menginstal sama nggak? Parental control itu bawaan dari Windows ataukah dulu baru install? Dulu bukan bawaan dari
itu ada parental controlnya enggak? Ya untuk aplikasi parental control itu kamu download dulu langsung atau langsung konfigurasi di search di start parental control atau ada filenya di install dulu. Langsung search. Berarti install nggak? Install apa? Nah misalkan ada versionnya ada 2 kali ada proses installnya total itu nggak? Tidak langsung search. Parental control langsung muncul kan? Berarti install apa enggak? Berarti harusnya bahasanya apa? Mengkonfigurasi, bukan memasang atau menginstal. Jadi ini salah orang gitu. Ini parental control bapaknya gitu. So bukan makanya kamu nggak masuk ke pertama saya nggak bisa memvalidasi ini karena nggak ada screenshotnya. Ini parental control yang mana? Bapaknya Windows apa yang sama? Karena saya nggak ada buktinya. Kan nggak ada screenshotnya. Bisa saja pakai parental control punyanya Kaspersky misal atau aplikasi terpak bawaan aplikasi lain bisa aja. Jadi kan kamu nggak buktikan. Nah ini yang menjadi ragu di sini belum bisa sepenuhnya divalidasi kalau menurut saya karena bukti aplikasinya juga nggak ada. Debu yang kayak gimana yang harus dibersihkan semuanya masih berdebu. 1 mikron dia pasti ada debunya. Tapi yang kayak gimana harus dibersihkan? Benzing harus dibersihkan. Bagian mana yang dibersihkan kamu sebutkan nggak? Ya kan? Itu jadi harus punya acuan tersendiri. Apalagi di sini sudah ada SOP yang perlu dibersihkan kaca. Ya, kedepannya ini kan misalnya untuk di kelas 10-nya sudah pastami terakhir ini. Tapi kedepannya kalau penyusunan orang di proyek berikutnya, apa yang kamu lakukan harus ada dokumentasi realnya, bukan narasinya aja. Bukan kamu foto-foto kemudian dokumentasi, tapi apa yang kamu kerjakan itu yang harus ditampilkan di laporan. Bukan dokumentasi kamu pegang mouse di badan, enggak, itu tak valid. Oh, ini mesti pilih musuh ini bukan suruh. Oke, itu konsul saya nggak sempat ya kembali lupa gitu. Terus itu kan itu atribut program kalau saya pilih. Bisa itu cuma misalnya. Iya. Atribut program. Iya. Program apa aja yang dia? Jadi spesifik. Dan dari sepeda motor, kita tidak bersihkan. Buktinya apa? Umur bayar 500.000 ya. Bisa, kalau nggak bisa jelaskan ya malas saya. Lihat bisa saja caranya, jadi banyak dulu dikoreksi. Ini terus bukan berarti selesai installasi maju semua beres, selesai nggak ada yang perlu di. Nanti ini pasti jadi template kamu di kelas 11 lagi. Kalau keluar lagi bakal tak ada lagi. Ya,